Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Renata Hutasoid dari kelas manajemen 23A NPM 23411-061. Teman-teman, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi yang saya ketahui tentang lingkungan organisasi pada manajemen. Organisasi. Apa sih yang teman-teman ketahui tentang organisasi? Jadi teman-teman, organisasi adalah sekumpulan orang atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan cara tertentu atau aturan tertentu. Sedangkan pengertian lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar organisasi yang terdiri dari variabel-variabel yang dapat mempengaruhi aktivitas organisasi. Teman-teman, lingkungan juga terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Teman-teman, yang pertama kita bahas adalah tentang lingkungan internal. Jadi, lingkungan internal menurut Robbins adalah bagian dari lingkungan yang mempunyai relevansi secara langsung bagi organisasi dalam mencapai tujuannya. Terdiri dari struktur, budaya, dan sumber daya. Lingkungan yang kedua adalah lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal menurut Harry Ahmad Bukhari yaitu kekuatan-kekuatan yang timbul dan berada di luar jangkauan serta biasanya terlepas dari situasi operasional perusahaan. Nah, teman-teman, pengertian dari lingkungan organisasi itu adalah semua elemen di dalam atau di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan suatu organisasi itu sendiri. Elemen-elemen yang terdapat di dalam organisasi lingkungan pada manajemen. Yang pertama adalah lingkungan internal. Salah satu cara yang paling sederhana untuk memahami dan menganalisis lingkungan organisasi adalah melalui analisis fungsional yang meliputi fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi keuangan, fungsi sumber daya manusia, dan fungsi R&D. Berikut adalah dimensi lingkungan internal. Yang pertama adalah pemilik atau pemegang saham. Yang kedua adalah dewan direksi. Yang ketiga ada karyawan. Dan yang terakhir adalah lingkungan kerja fisik. Eksternal dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan umum. Berikut dimensi-dimensi lingkungan umum. Yang pertama, dimensi ekonomi. Dimensi ekonomi ini adalah kesehatan dan vitalitas keseluruhan dari sistem ekonomi di mana organisasi beroperasi. Yang kedua, dimensi teknologi. Dimensi ini adalah merefleksikan metode-metode yang tersedia untuk mengubah sumber daya menjadi produksi atau jasa. Yang ketiga adalah dimensi sosial budaya. Dimensi ini meliputi sikap, norma, adat, gaya hidup, nilai, kebiasaan, dan karakteristik demografi masyarakat di mana organisasi itu terbentuk atau tersedia. Yang keempat adalah dimensi politik dan hukum. Yang kelima, dimensi internasional. Dimensi ini mempengaruhi bisnis, politik, dan kebijakan negara lain yang memberikan dampak yang sangat besar bagi organisasi tersebut. Lingkungan tugas. Teman-teman, pada lingkungan tugas ini terbagi dari beberapa dimensi. Yang pertama, kompetitor atau pesaing. Yang kedua, pelanggan. Yang ketiga, pemasok. Yang keempat adalah regulator. Yang kelima adalah partner strategis. Teman-teman, kita masuk pada materi pengaruh lingkungan terhadap organisasi. Dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, ketergantungan sumber. Terdapat dua cara adaptasi pada cara ini, yaitu yang pertama melalui perubahan internal atau menyesuaikan struktur internal organisasi, pola kerja, perencanaan, dan lain-lain. Yang kedua adalah dengan berusaha untuk menguasai dan mengubah kondisi lingkungan sehingga menguntungkan bagi organisasi tersebut. Materi yang tidak kalah penting adalah tentang hubungan lingkungan dan organisasi. Dapat dilihat melalui model berdasarkan James Thomson, yaitu adanya tingkat perubahan dan tingkat homogenitas. Teman-teman, ternyata banyak sekali elemen-elemen di dalam ini, yaitu yang pertama, ketidakpastian lingkungan, yang kedua, lingkungan dan kompleksitas, yang ketiga adalah lingkungan dan formalisasi, yang keempat adalah lingkungan dan sentralisasi, yang kelima, tekstur lingkungan. Teman-teman, berdasarkan derajat kompleksitas,
dan ketenangan menurut Emery dan Tris. Ada 4 tekstur lingkungan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah lingkungan tenang acak. Yang kedua, lingkungan tenang mengelompok. Yang ketiga, lingkungan terganggu bereaksi. Yang keempat, lingkungan kacau. Teman-teman, itu tadi adalah materi yang sedikit saya bisa jelaskan pada video saya ini. Maaf jika ada kesalahan, dan semoga materi yang apa adanya ini dapat membantu teman-teman dan kita sama-sama belajar. Terima kasih, sampai jumpa.